Alkisah ada seorang raja dari kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi dan ketiga putranya, yaitu Raden Banyak Catra, Raden Banyak Ngampar, dan Raden Banyak Blabur. Saat itu tahtanya akan digantikan oleh putra tertuanya yaitu Raden Banyak Catra. Namun sang Prabu memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh sang putranya. Wahai anakku, sekarang sudah waktunya tahta ayahanda akan diturunkan kepadamu. Namun harus ada satu syarat yang kamu penuhi, yaitu kamu harus memiliki seorang istri. Baik ayahanda, saya akan mencari seorang istri. Tapi saya meminta waktu untuk itu, karena saya ingin memiliki istri yang wajahnya mirip dengan ibunda. Baik nak, ayahanda akan izinkan kamu untuk berkelana mencari sang pendamping hidupmu. Dalam perjalanan setelah mendapat wangsit dewata, sebelum berangkat, Raden Banyak Catra meminta nasihat Resi Ki Hajar Wirangrong. Setelah mendapat pencerahan, Raden Banyak Catra pergi ke arah Pasir Luhur dan tibalah Raden Banyak Catra bertemu dengan Adipati Kandaha. Salam Adipati. Salam. Siapa kamu dan apa tujuan kamu kemari? Nama saya Kamandaka. Saya di sini berniat untuk mengajukan diri ke Kadipaten Pasir Luhur untuk menjadi salah satu prajurit. Niat yang bagus, kamu diizinkan. Sekarang kamu bisa pergi dan menemui ketua prajurit untuk dimintai pelajaran. Baik Adipati, terima kasih. Ketika beranjak pergi, Banyak Catra atau dengan nama samaran Kamandaka melihat sosok gadis putri kerajaan Pasir Luhur yang tak lain adalah Dewi Ciptarasa. Mata mereka sempat bertatapan, saling menaruh hati pada pandangan pertama. Semakin hari, mereka berdua semakin dekat dan menjalin hubungan tanpa sepengetahuan siapapun orang kadipaten. Namun ada seorang yang mengetahui kedekatan mereka berdua. Lapor Adipati. Saya melihat Dewi Ciptarasa dekat dengan Kamandaka. Sepertinya hubungan mereka tidak hanya seperti seorang prajurit dengan seorang putri. Apa? Kamandaka? Dia hanya seorang rakyat jelata. Saya tidak mau dia dekat, apalagi berhubungan dengan putri saya. Sekarang, tangkap dan bunuh Kamandaka. Itu perintah saya. Baik Adipati, saya akan lakukan itu. Kamandaka dikejar-kejar oleh Pati Raksanata dan para prajuritnya. Pertarungan pun tidak bisa terelakkan. Kamandaka berusaha melawan dan melarikan diri. Kamandaka terluka parah. Mereka mengira Kamandaka telah mati setelah mereka kehilangan jejaknya. Patih mengambil keputusan bahwa Kamandaka sudah tiada. Para prajurit dan Patih kemudian pulang untuk melaporkan kejadian itu kepada sang adipati. Lapor Adipati. Sepertinya Kamandaka sudah tiada. Kerja bagus. Baik Adipati. Mendengar itu, Dewi Ciptarasa pun kaget dan bersedih hati atas meninggalnya sang kekasih. Ia masih belum percaya bahwa Kamandaka sudah tiada lagi. Sementara itu, di kerajaan Pajajaran, Banyak Ngampar, putraku kesini. Hari ini ayahanda sangat gelisah. Kakakmu Banyak Catra sudah lama sekali berkelana dan belum pulang ke istana. Hari ini tuh saya beri tugas ke kamu bahwa kamu harus mencari Banyak Catra dan bawa pulang ke istana dengan keadaan selamat. Baik ayahanda, saya akan mencari kakak. Baik, silahkan cari dan pergilah. selang beberapa waktu, ada berita Kamandaka masih hidup. Adipati Pasir Luhur mengadakan sayembara penangkapan Kamandaka. Silihwarni atau Banyak Ngampar menyanggupi sayembara tersebut. Saat di perjalanannya, Silihwarni tak sengaja menabrak bahu seseorang. Apa maksudmu? Ada masalah apa denganku? Maaf, aku tidak melihatmu tadi. Ayo bertarung denganku untuk menyelesaikan masalah ini. Silihwarni dan Kamandaka bertarung seru. Silihwarni pingsan dalam pertempuran ini. Setelah Silihwarni terbangun, Kamandaka dikejar-kejar olehnya. Kamandaka merasa tersudut hingga akhirnya ia mengeluarkan keris pusakanya. Apakah itu keris Pajajaran? Apakah kamu sebenarnya Banyak Catra? Kau tahu siapa kau sebenarnya? Jika kau benar Banyak Catra, sebenarnya aku adalah Banyak Ngampar, adikmu. Banyak Kamar, maafkan kakakmu ini. Kakak belum bisa mendapatkan seorang istri. Tidak apa-apa, marilah kita pulang. Ayahanda sedang menunggu di istana agar bisa dinobatkan sebagai raja. Akhirnya Raden Banyak Catra dan Raden Banyak Ngampar kembali ke Pajajaran.
Ternyata tidak hanya Banyak Catra yang menjadi calon pengganti Prabu Siliwangi. Hai anak-anakku, karena yang dinobatkan raja kita hanya satu dan kalian semua sudah pulang, maka saya akan mengadakan sayembara. Siapa yang berani membawa satu atau tidak jadi lebih dari 40 dan itu kembar, maka itulah yang menjadi raja. Apakah kalian bersedia? Baik ayahanda. Silahkan kalian pergi dan cari ratu-ratu itu. Untuk menunaikan tugas tersebut, Raden Banyak Pelebur pergi ke arah barat dan Raden Banyak Catra pergi ke arah timur, yaitu Pasir Luhur. Dalam pengembaraannya kembali, Raden Banyak Catra, karena ketekunannya dalam bertapa, ia mendapatkan baju ajaib yang jika ia kenakan maka ia akan berubah menjadi seekor lutung. Banyak Catra pergi ke Pasir Luhur dengan wujud lutung saat ia bertemu Dewi Ciptarasa. Hei, apakah kamu Kamandaka? Ya Dewi, ini saya Kamandaka. Benarkah? Saya sudah ke sana. Kemudian dipeliharalah lutung itu. Lutung itu dikenal sebagai lutung Kasarung. Sementara itu Raden Pulebahas melamar Dewi Ciptarasa. Dewi, apakah engkau mau menjadi istriku? Ciptarasa merasa ragu untuk menerima tawaran itu karena ia jatuh cinta kepada Kamandaka. Kamandaka merencanakan sesuatu. Sesuai saran Kamandaka, Ciptarasa menerimanya. Baiklah, tetapi ada dua syarat. Syarat yang pertama yang harus kau penuhi adalah kamu tidak boleh membawa senjata dan prajurit ketika hari pernikahan kita. Yang kedua ialah kamu tidak dibolehkan untuk mengganggu lutung peliharaan saya. Apakah kau sanggup? Baik, saya akan memenuhi syarat itu, Putri. Baiklah. Pernikahan pun berlangsung. Saat kirap pengantin, lutung Kasarung menemani Dewi Ciptarasa. Saat Raden Pulebahas lengah, lutung tersebut menyerangnya. Lutung itu berhasil melumpuhkan Pulebahas hingga tewas. Lutung ini mengganggu saja. Namun di waktu itu, ia melepaskan pakaian ajaibnya dan berubah menjadi Kamandaka. Apa? Kamandaka? Sedang apa kau di sini? Sudah ayah, mari kita ke istana dulu. Dewi Ciptarasa menenangkan ayahnya dan mengajaknya kembali ke istana untuk menceritakan semua tentang Kamandaka. Ayahanda, sebenarnya Kamandaka ialah Banyak Catra, putra dari Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Ia sedang mengembara untuk mencari seorang istri agar dijadikan permaisurinya. Jadi selama ini kamu adalah putra dari Siliwangi. Maafkan saya, sudah salah sangka. Ya tidak apa-apa Dipati. Baiklah kalau begitu, saya izinkan kalian berdua untuk menikah. Terima kasih ya Dipati. Akhirnya hubungan Banyak Catra dengan Dewi Ciptarasa direstui oleh Adipati Kanandaha. Keduanya pun menikah dan hidup bahagia.